Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Fauzananta dengan PEM 2302090067 dari RKS 3C. Dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan praktikum UAS saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait laporan pengujian perangkat lunak terhadap website Demoblaze, yang mana website Demoblaze ini merupakan website yang biasa digunakan untuk melakukan pengujian perangkat lunak dan menjadi objek untuk dilakukan pengujian dengan manual ataupun dengan otomatis. Dan di sini sudah ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama itu mulai dari ada tes strategi dokumen, kemudian ada tes manual, tes otomatis, dan di akhir yaitu ada komprehensif dokumen. Yang pertama yaitu ada tes strategi dokumen. Di tes strategi dokumen ini terdiri dari 11 poin-poin. Namun di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja terkait poin-poin yang ada di sini. Pertama itu ada execution summary. Tes strategi ini disusun untuk memastikan kualitas dan keandalan aplikasi website e-commerce, yaitu di Demoblaze itu sendiri. Testing dilakukan secara manual dengan pendekatan fungsional dan non-fungsional, dan juga dilakukan secara otomatis menggunakan metode Selenium di software IntelliJ, yang mana hampir semua itu adalah open source, jadi mudah untuk digunakan, apalagi sebagai mahasiswa seperti saya ini. Kemudian yaitu ada introduction. Dokumen ini disusun sebagai panduan strategis dan referensi utama dalam pelaksanaan aktivitas pada pengujian perangkat lunak. Kemudian ada overview aplikasi yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu Demoblaze ini merupakan aplikasi e-commerce yang menyediakan fitur seperti transaksi, terus ada fitur katalog juga, fitur login, sign in, dan juga fitur lainnya. Terus kemudian ada testing scope. Untuk testing scope sendiri di sini karena saya sudah mengambil dari tugas UTS sebelumnya, jadi saya hanya menambahkan untuk tes otomatisnya saja. Dan untuk scope in-nya itu atau in scope-nya itu pertama ada di modulnya itu ada user authentication, kemudian ada product catalog, shopping cart, purchase flow, validasi input. Dan untuk out of scope-nya yaitu saya tidak melakukan performance testing, security testing, walaupun sebenarnya validasi input termasuk security testing tapi tidak termasuk penetrasi. Kemudian saya tidak melakukan load and stress testing, backend testing, atau mobile application testing, maksudnya pada perangkat mobile di website itu sendiri. Kemudian testing ini bersifat functional, UI UX compatibility testing dengan browser yang saya gunakan yaitu Opera GX untuk manual testingnya, dan untuk otomasinya saya menggunakan Chrome. Kemudian tes approach-nya itu menggunakan manual testing strategi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dan juga saya menggunakan automasi testing. Framework-nya Selenium WebDriver dengan framework pendukung yaitu TestNG, Maven, dan juga untuk reportnya menggunakan bawaan dari IntelliJ itu sendiri dengan menggunakan extend-nya. Kemudian testing tekniknya yaitu equivalence partitioning, boundary value analysis, error guessing, dan juga hanya ada 3 poin tersebut. Kemudian lanjut ke test environment. Saya menggunakan laptop sendiri dan juga environment saya yaitu ada OS Windows 11. Automation toolnya itu Selenium WebDriver, IntelliJ IDE, Maven, TestNG. Dan untuk langsung saja ke bagian manual testingnya. Untuk manual testingnya sendiri itu terdiri dari 3 bagian. Pertama yaitu ada positive testing. Mohon maaf untuk pada bab 3 ini yaitu akan dijelaskan terkait test case dokumen, yaitu manual testing yang sudah saya lakukan. Untuk di bagian bab 3 ini test case dokumen itu terdiri dari 2
jenis test case, yaitu pertama ada positive testing dan juga ada negative testing. Dan untuk setiap modul yang dilakukan pengujiannya sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu ada 4 modul. Ada authentication, terus kemudian ada purchase, kemudian yang selanjutnya itu ada product catalog, terus ada shopping cart, dan ada 4 itu saja. Selanjutnya yaitu agar menyingkat waktu, kemudian bab 4 ini dijelaskan terkait manual testing execution, yaitu eksekusi secara report pada manual testing yang sudah dilakukan dengan dilengkapi dokumen screenshot dari manual testing, mulai dari test step dan result, dan juga overall result, apakah pass dan juga atau failed. Jika failed, nanti akan masuk ke dalam bug report yang akan dijelaskan berikutnya nanti. Untuk test execution report sama dengan sebelumnya, yaitu test case dokumen. Hanya di sini diberikan langkah-langkah secara sistematis dan juga sesuai dengan format yang sudah diberikan pada mata kuliah sebelumnya. Kemudian pada bug report ini saya menemukan 2 bug. Pertama yaitu ada purchase dapat dilakukan tanpa adanya produk di cart, yaitu ketika user sedang melakukan pembelian namun di cart atau di belanjaan keranjangnya itu tidak ada satupun produk, itu dapat bisa dilakukan walaupun tidak adanya cart, dan itu adalah suatu bug. Kemudian yang kedua yaitu sistem menerima input non numerik pada kolom-kolom numerik, yaitu kolom-kolom numerik di sini yaitu ketika user melakukan purchase terdapat kolom numerik seperti bank rekening, kemudian credit card, month dan year, itu bisa bisa diketik dengan huruf bukan dengan angka. Jadi itu adalah suatu bug yang saya temukan. Kemudian selanjutnya itu ada di bab 6 ini terdapat automation testing dengan Selenium. Dan untuk struktur foldernya dapat dilihat pada gambar, terdiri dari beberapa folder yang sudah saya susun. Pertama yaitu untuk source mainnya, yaitu berisikan logika dan juga pendukung dalam melakukan testing, dan juga tak lupa folder testing itu sendiri. Struktur folder pada project automation testing dengan Selenium ini disusun dengan menerapkan konsep POM atau Page Object Model dan pemisahan tanggung jawab atau separation of concern untuk meningkatkan keterbacaan kode, kemudahan pemeliharaan, dan juga stabilitas pengujian. Dan pada test case di automation ini ada sedikit perbedaan dengan yang ada di manual testing, dan saya akan menjelaskan secara berurut dari awal sampai akhir. Jadi untuk file dari test case itu sendiri terdiri dari cart test, checkout test, login test, dan juga product test. Untuk negative testing dan juga positive testing itu dimasukkan dan digabung dalam satu file tersebut. Dan untuk file login testing itu bukan hanya login saja, tetapi hampir keseluruhan sign out, sign in, login, dan logout juga termasuk pada login test case itu sendiri atau login test file itu sendiri. Kemudian untuk report yang dilakukan agar mendapatkan hasil yang dapat divisualisasikan untuk dianalisis lebih lanjut, untuk kemudahan analisis, yaitu menggunakan, di sini saya menambahkan extend manager agar setiap otomasi yang sudah dilakukan itu dapat terdokumentasi dengan baik, mulai dari ada timestampnya, terus kemudian ada screenshot, dan juga ada nama test case, dan juga setiap bug dan juga fail yang sudah terjadi pada pengujian dengan otomasi testing ini dapat terdokumentasi dengan baik.
Selanjutnya yaitu pada akhir dari test case ini, dari akhir pengujian ini terdapat hasil report dengan manager tadi, dan hasilnya yaitu berdasarkan hasil automation testing menggunakan Selenium yang ditampilkan pada external report seluruh 17 test case. Di sini sebenarnya terdapat 13 test case, namun dibacanya 17 dikarenakan terdapat beberapa tes modul yang dimasukkan oleh extend itu sendiri. Kemungkinan untuk positive testing dan juga negative testing itu dibaca jadi satu test case. Jadi ini menambah jumlah total test case yang ada pada report itu sendiri. Pengujian mencakup positive testing dan juga negative testing pada beberapa modul utama, yaitu authentication, product catalog, shopping cart, dan juga checkout atau purchase. Secara keseluruhan, hasil extend report manager menunjukkan fungsionalitas utama aplikasi berjalan stabil, mampu menangani berbagai skenario pengujian, serta tidak ditemukan error selama proses eksekusi automation testing. Ini untuk kalimat terakhir, yaitu serta tidak ditemukan error selama proses eksekusi automation testing. Ini dikarenakan bug yang sudah ditemukan pada manual testing itu dibuat untuk pass pada automasi testing. Jadi yang sudah dibuat di manual testing, yang 2 bug terakhir itu sudah dijelaskan sebelumnya, itu akan dimasukkan di automasi testing untuk memvalidasi apakah memang bug itu benar-benar ada atau valid. Dan jika memang sudah ada atau valid, nanti di automasi testing akan dinyatakan sebagai pass, bukan sebagai error. Jadi itu sebabnya untuk keseluruhannya itu hasil passnya itu 100%. Dan juga lanjut ke bab berikutnya, yaitu terakhir, yaitu ada comprehensive test report. Untuk comprehensive test reportnya menjanjikan hasil pengujian manual pada website Demoblast, yaitu berupa tabel. Di sini terdapat 2 tabel untuk manual testing, yaitu pertama ada positive testing, kemudian ada negative testing. Dan untuk execution time yaitu 80 detik, 19 detik, 14 detik, 1 menit, 20 detik. Itu tergantung dari kesulitan dan juga konektivitas dari pengujian secara manual testing. Dan untuk automation testing dengan Selenium yaitu namun sebelumnya saya ingin menjelaskan terkait untuk negative testing itu pada purchase flow yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu untuk total test case-nya itu ada 3, pass-nya itu ada 1, fail-nya itu ada 2. Dan fail 2 ini yaitu tadi bug report yang sudah saya temukan sebelumnya. Lanjut ke automation testing dengan Selenium, yaitu di sini ada beberapa skenario test case. Untuk authentication testing yaitu berupa sign up with new account, login with valid credential, sign up with empty field, login with empty field, login with wrong credential, sign up with existing user. Dan untuk hasil dari semuanya itu 6 pass dengan execution time yaitu 2 menit saja. Kemudian itu ada shopping cart, yaitu tes skenario-nya yaitu view cart with product, yaitu hasilnya pass 1 test case. Sebelumnya di manual testing itu terdapat 2 tes skenario untuk shopping cart itu sendiri, namun di automation testing saya hanya menambahkan 1 saja. Kemudian itu ada product catalog dengan tes skenario itu view laptop catalog, view product details, dan semuanya hasilnya pass untuk waktunya yaitu 1 menit. Dan terakhir itu ada modul checkout dengan tes skenario yaitu purchase with empty field, purchase with empty cart, purchase with invalid data, purchase complete purchase. Dan untuk hasil execution time-nya itu ada 5 menit. Dan untuk bug reportnya ini hasil akhirnya yaitu dengan menggunakan automasi testing untuk bug yang sudah ada pada checkout purchase ini, hasilnya pass atau valid bahwa bug itu ada dan bukan hanya bias pada manual testing oleh user saja. Mungkin cukup sekian presentasi dan interpretasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam
melakukan presentasi kali ini. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.